Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan proyek naturalisasi untuk Timnas Indonesia terus berjalan dengan syarat-syarat tertentu. Amali memandang naturalisasi pemain menjadi cara tepat guna menambah jumlah stok penggawa Timnas Indonesia. Selain itu, Amali menilai pemain-pemain lokal bisa terpacu dengan keberadaan pemain keturunan. Kita lihat, yang dalam negeri sendiri jadi improvekan mereka karena lihat bersaingan, jelas Amali. Politisi Partai Golkar itu menyatakan naturalisasi terus berjalan dengan mengacu pada beberapa syarat seperti kemampuan sang pemain, sesuai permintaan pelatih, dan jelas memiliki darah keturunan Indonesia. Jadi kalau kami sih akan terus mencari pemain keturunan sepanjang memang kualifikasinya kan. Sejak saya di sini kan saya bilang, harus darah Indonesia. Saya nggak mau kayak yang sebelumnya tidak darahkan. Harus permintaan pelatih dan kemudian datanya dia ada darah Indonesia. Ujar Amali. Amali menjelaskan hal tersebut lantaran menurutnya ada rasa nasionalisme yang berbeda antara pemain yang memiliki darah keturunan dan pemain yang tidak memiliki darah Indonesia sama sekali. Nah, kita nggak mau ambil pemain yang tidak punya darah keturunan itu karena bagaimanapun rasa memilikinya pasti berbeda dengan orang yang neneknya kakeknya berdarah Indonesia, ungkapnya. Dalam 2 tahun belakangan sederet atlet dari Eropa dinaturalisasi dan kemudian menjadi bagian timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hugner, Shane Patinama, Jay Itzes, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir jadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, dia mengunggah foto sedang bersama pemain keturunan Indonesia yang berkarier di klub raksasa Italia, yakni Inter Milan. Pemain tersebut adalah Emil Audero yang berposisi sebagai penjaga gawang. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di unggahan foto, Sabtu 13 April 2024. Memang tidak menjelaskan alasan pertemuan tersebut. Dia juga tak menyebutkan isi pembahasan dengan kiper berusia 27 tahun ini. Akan tetapi, pertanda besar Emil akan jadi pemain naturalisasi sempat disampaikan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Menteri BUMN ini menyatakan bahwa proses naturalisasi baru terkonfirmasi setelah dirinya berjabat tangan dengan pemain keturunan. Saya belum tahu nama itu. Ada yang pasti kalau salaman sama saya baru itu benar. Kalau belum salaman sama saya jangan percaya dulu, kata Erick Thohir. Jika mengacu pada pernyataan itu, diduga bahwa Erick Thohir sudah menjalin komunikasi dengan Emil Audero untuk proses naturalisasi. Nama Emil Audero dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perbincangan karena diharapkan bisa dinaturalisasi agar memperkuat timnas Indonesia. PSSI pun sudah menawarkan kepada Emil Audero untuk menjadi warga negara Indonesia WNI, tetapi melalui sang ayahnya menyatakan belum berminat. Penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat senior masih bermimpi untuk bermain di timnas Italia senior meski kini mentok di tim U21. PSSI buka suara soal rumor pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald ingin membela timnas Indonesia. Jairo dikabarkan memiliki darah Indonesia dari neneknya. Pertama kali rumor ini beredar dari mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia mengatakan ada seseorang yang mengontaknya untuk memberitahu kalau Jairo Riedewald berminat memperkuat timnas Indonesia. Hassani pun menilai, apabila sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia akan menjadi sebuah keuntungan untuk skuad Garuda. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname, namun minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, kata Hassani. Terkait hal itu, anggota exco PSSI, Arya Sinulinga menyatakan bahwa pihaknya lebih suka bekerja dalam senyap atau diam-diam dalam proses naturalisasi pemain. Hal ini tentu dilakukan PSSI agar tak memberikan harapan palsu kepada para supporter timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Radja Nainggolan, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan naturalisasi pemain-pemain keturunan yang layak memperkuat timnas Indonesia. Radja Nainggolan mengatakan, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di berbagai kompetisi Eropa. Menurutnya, pemain-pemain ini harus segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI.
Menurut pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang memiliki darah Batak Toba itu, para pemain keturunan ini bisa membuat timnas Indonesia menjadi tim yang lebih hebat. Kalau Anda bisa membawa mereka semua untuk bermain di Indonesia, saya pikir Indonesia akan punya tim yang sangat bagus, kata Raja Nainggolan beberapa waktu lalu. Pernyataan yang disampaikan mantan pemain timnas Belgia itu tak terlepas dari ramainya pemain-pemain keturunan yang mulai didorong PSSI untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Nama pemain yang berposisi sebagai penyerang, Jens Raven, disebut bakal menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang saat ini memperkuat Dordrecht U21 itu dilaporkan bakal segera tiba di Indonesia. Kemungkinan besar untuk menuntaskan proses naturalisasi jadi WNI. Kabar ini datang usai WhatsApp Raven dengan tenaga ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan beredar. Pesan yang berisi obrolan sang pemain Denvan Hamdan Hamedan diunggah di Instastory. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri, diaspora. Pesan Raven di obrolan tersebut, saya akan memesan tiket. Semoga kita bisa bertemu sebentar di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta, ungkapnya. Jens Raven sendiri diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Jens Raven saat ini bermain untuk klub asal Belanda, Dordrecht U21, dengan posisi striker. Sinyal akan bergabungnya pemain ini pun beredar usai dirinya berfoto bersama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan penyerang Rafael Struijk. Mimpi timnas Indonesia untuk memiliki bek tangguh Mads Hilgers tampaknya bisa saja masih terbuka. Namun tetap ada beberapa cara yang harus dipenuhi. Mads Hilgers digadang-gadang menjadi salah satu pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dia menjadi salah satu pemain pilihan Shin Tae-yong yang harus masuk dalam program naturalisasi timnas Indonesia. Gayung bersambut. Mads Hilgers juga memiliki garis keturunan darah Indonesia dari sang ibu membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sayangnya keinginan timnas Indonesia mendapatkan jasa. Mads Hilgers mengalami kendala yang cukup besar. Pertama, statusnya sebagai mantan pemain timnas Belanda U21 di Piala Eropa 2022, yang membuatnya lebih memilih The Orange. Kedua, Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, yang dapat menghambat karir Hilgers di Eropa. Seperti diketahui, andai Indonesia memiliki sistem kewarganegaraan, Mads Hilgers tidak harus meninggalkan status warga negara Belanda. Ketiga, rumor yang beredar menyebutkan bahwa orang tua Hilgers tidak mengizinkannya, sampai media mengatakan bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya, tetapi itu tidak benar. Saya masih terbuka untuk itu, tetapi saya baru berusia 21 tahun, ujar Hilgers. Hilgers sendiri sebenarnya sempat membantah rumor mengenai larangan orang tuanya. Dia menyatakan kalau larangan orang tua bukan jadi faktor utama dirinya tidak mau menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia. Justru menurut Hilgers, dia menegaskan bahwa dirinya masih terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Keberhasilan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi modal bagus timnas Indonesia menunjukkan kepada dunia soal kualitasnya.